Pemirsa, Your Money konsultasi keuangan di Metro Bisnis kembali hadir dan kita hari ini akan membahas jual beli rumah, menjual dan kemudian membeli rumah lagi. Bersama saya perencana keuangan Aidil Akbar Majid. Mas Aidil, yes. Ya, bukan ini kan broker rumah kan? Bukan, berat nih kayaknya nih. Tapi ya oke, tapi soal menjual kemudian membeli lagi rumah ini kan bagian dari investasi juga, perencanaan juga. Sebenarnya bagaimana kita merencanakan kalau model investasi yang seperti ini? Ya, jadi berarti kalau jual beli rumah kita tanda kutip hitungannya adalah trading ya. Maksudnya berarti kata kita beli rumah dengan harga yang murah dengan tujuan kita jual lagi terus kita mau mendapatkan income dari situ. Itu biasanya memang sama seperti saham lah, Maria jagoan nih saham nih. Cari yang undervalued gitu kan. Jadi rumah yang lokasinya bagus, tapi kemudian kalau jual kan kita tentu jual di harga yang tinggi dong. Yang tinggi. Berarti dari rumahnya orang yang kita tanda kutip BU. Berarti kan BU undervalue tuh. BU butuh uang, kemudian kita beli. Ada yang konsepnya beli kemudian langsung jual lepas dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi ada juga yang kemudian beli direnovasi lagi, refurnish, kemudian dijual lagi. Nanti tergantung. Balik lagi kalau kita bicara pada properti, rumah berarti kan konsepnya nomor satu adalah lokasi. Jadi lokasi yang akan sangat menentukan di mana rumah tersebut berada, kemudian juga biayanya dan harga jualnya, harga beli dan harga jual. Kan kalau orang properti bilangnya location kan. Apalagi location. Tiga hal. 5 kalau perlu. 5, ya location semua. Kemudian selain lokasi juga kita mesti lihat kondisi rumah tersebut kan. Zaman sekarang ini musim banjir, musim hujan, banjir apa enggak rumahnya, karena kalau kena banjir berarti nanti harganya turun dan sebagainya. Kemudian akses, apakah ada jalan tol, kemudian di sekitar situ apakah ada pasar modern ya, pasar tradisional, pasar modern. Kemudian sekolah yang bagus, tempat ibadah gitu ya, terus akses ke kantor kita gitu, karena sebagai laki-laki misalnya suami gitu ya, tempat kerja itu seberapa jauh. Nah itu akan menentukan nanti seberapa liquid rumah tersebut kalau kita mau transaksikan. Baik. Ya. Ini kan tadi prosesnya berarti menjual dulu, kita berarti sudah punya ini dulu kan, sudah punya barang dulu gitu kan ya. Nah ini bagaimana kalau barang kita tidak memenuhi kriteria tadi begitu kan? Gini, waktu saya di Amerika jadi perencana keuangan ada istilah gini, yang saya coba pelajari juga. Jadi ada istilah bake the American apple pie. Jadi di sana kalau mau jual rumah itu sebenarnya jual rumah yang masih ada penghuninya, itu nilai jualnya lebih tinggi. Oh gitu, bukan rumah kosong. Bukan rumah kosong, karena rumah kosong kan terkesan dingin. Kalau rumah ada penghuni lebih warm, masih ada. Meskipun jangan semua perabotan masih ada ya, mungkin setengahnya ditinggal. Tapi kalau di sana mereka bilangnya bikin apple pie, jadi wanginya wangi rumah, so feel homey, sehingga orang pada saat lihat mau beli rumah tertarik karena merasa bahwa oh ya saya kalau tinggal di situ seperti ini nih feelingnya nih. Jadi itu lebih harga jualnya lebih tinggi kalau nomor satu bukan harga jual, kosong lama gitu. Iya, kosong lama, tapi yang paling penting adalah menarik minat orang untuk membeli rumah, karena rumah ini kan istilahnya orang jodoh-jodohan ya. Jadi nggak hanya lokasi, bentuknya dan lain sebagainya juga membuat orang mungkin kalau tidak memenuhi kriteria lokasi dan lain-lain itu tadi, tapi ada bau itunya tadi apa tadi? Ada feelingnya tadi, enak di rumah ini gitu ya, hominya itu tadi. Baik, ada Bu Rika ya yang ikut bergabung. Bu Rika, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Bu Rika. Ya, Mas, saya mau tanya, saya tuh hanya punya rumah, aset saya itu cuma yang saya tinggali sekarang. Sementara saya ingin menjualnya. Nah, kalau menurut saya Baik Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Sah-sah aja ya, sebenarnya, meskipun kakek saya selalu bilang kalau bisa rumah tinggal jangan dijual ya, jangan pernah dijual kecuali rumah buat investasi gitu ya, Bu ya. Tapi sah-sah aja kalau memang mau dipakai untuk modal usaha, tapi yang penting adalah pada saat kita jual dapatkan harga yang tertinggi. Kemudian juga kalau belum punya rumah pengganti berarti harus punya rumah pengganti dulu ya kan, kemudian atau kalau mungkin tidak perlu juga harus dijual, Bu Rika ya. Bisa juga dengan menggunakan metode refinancing. Jadi rumahnya udah ada, selama kita masih punya penghasilan, selama kita masih bekerja, kita datang ke bank, institusi keuangan, kita minta refinancing, ambil kredit dari rumah kita, dan kita nyicil lagi seakan-akan kita bayar KPR seperti beli rumah baru. Nah, uang dari kredit tadi kita pakai buat usaha. Baik. Mas Aidil, kita lanjutkan lagi ya selepas lingan, dan kami undang Anda pemirsa ikut bergabung dalam diskusi interaktif di Your Money di 583022. Kami kembali selepas lingan.
investasi, tentu kita mencari ada dana yang kita dapat dari menjual tadi, dan kita akan gunakan dana itu entah untuk apa. Mungkin kalau misal beli rumah lagi, pertimbangannya bagaimana? Buyback at the very bargain price atau bagaimana lagi gitu kan? Ya, sebenarnya gini, dengan harga yang cenderung naik dan saat ini cukup fantastis ya harga naiknya ya. Jadi akhirnya kalau kita mau cari bargain agak sulit ya. Cari bargainnya paling tadi dengan kondisi-kondisi di mana di antara sekian rumah yang dijual ada orang yang butuh apa namanya, butuh uang gitu ya. Apakah mereka kreditnya macet atau dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh rumah-rumah yang bisa kita ambil gitu. Baik, ya. Susah juga ya kalau begitu kan, karena kita jual kan waktu harga tinggi pasti akan ngerek harga tinggi akan semua. Naik lagi, betul. Iya, baik. Makanya. Kita ke pemirsa dulu ya, Pak Putra di Bintaro, silakan. Selamat siang, Pak. Ya. Ya, mau tanya Pak, sekarang apa lebih bagus beli rumah baru tapi agak mahal, tapi tetap lebih murah dan kita alokasikan ke yang lain gitu Pak? Misalnya 10 tahun misalnya Pak. Lebih murah di mana? Rumah baru tapi lebih mahal atau gimana Pak? Atau tapi lebih murah sedikit, dan bisa kita alokasikan ke yang lain, tapi rumah sekernya udah 10 tahunan misalnya usianya gitu Pak. Nah, lebih bagus yang mana Pak kalau kita pilih Pak? Atau ya, lebih murah sedikit tapi uangnya dipakai untuk yang lain, begitu ya, coba. Okay. Jadi gini Pak, saya agak kurang nangkap tadi radionya di studio ya Pak ya, tapi Pak, apakah pilihannya membeli rumah baru atau kalau rumah baru biasanya lawannya rumah second ya biasanya. Memang gini, kalau rumah baru berarti yang dihitung itu adalah harga tanah plus harga pembangunan rumahnya ya. Nah, pembangunan rumah ini sekarang cukup mahal gitu ya, serendah-rendahnya 2,5 juta per meter, sebagus-bagusnya kalau kategori rumah mewah itu bisa 4,5 sampai 6,5 juta per meter. Jadi kalau Bapak beli rumah baru berarti harga bangunannya sendiri bangunan yang sangat baru. Kalau saya pribadi pengalaman saya dengan juga klien-klien kami adalah beli rumah yang istilahnya kalau mobil itu bekas baru ya. Kalau bekas baru istilahnya. Jadi baru tapi udah 5 tahun atau 7 tahun. Kalau rumah, kalau mobil 5 atau 7 sama. Okay. Kalau mobil bahkan nggak sampai 5 tahun, kalau bisa 3 tahunan ya. Kalau rumah justru 5 sampai 7 tahun. Tapi atau kalau tidak beli rumah yang tua sekalian gitu ya. Karena tadi rumah itu jujur-jujuran sesuai dengan selera kita. Beli rumah yang tua sekalian, tapi yang kita cari itu adalah fondasinya. Supaya nanti pada saat bangun kita bisa menghemat biaya sekitar 30-40% di biaya fondasi. Karena kalau kita bicara biaya konstruksi bangun rumah itu sekitar 20-30% di awal adalah biaya untuk konstruksi fondasi, dan itu cukup mahal. Oke, gitu. Baik. Ada Pak Bustomi sebentar. Pak Bustomi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Ya. Saya mau nanya mengenai biaya pembelian rumah nih, baik baru atau second. Jika kita mau kredit ke bank, kira-kira berapa persentasenya yang mesti kita sediakan untuk prepare-nya? Oke, kalau misalnya financingnya ke bank ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Bustomi. Ya, kalau financing ke bank berarti KPR Pak ya. KPR berarti minimum standarnya adalah 30% untuk uang muka ya Pak ya. Nah, kemudian di luar 30% itu ada biaya lain, ya, biaya balik nama, biaya transaksi, AJB, kemudian pajaknya, kemudian asuransi, jangan lupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya, itu biasanya akan bertambah antara sekitar 10 sampai 20%, ya 15% lah paling tidak. Jadi kita harus persiapan, mungkin Bapak persiapan sekitar 30 sampai 45% dari nilai rumah untuk uang muka plus biaya-biaya yang lain. Biaya yang lain tadi, oke. Baik, Pak Effendi ada menyusul di belakangnya. Silakan Pak Effendi. Ya, terima kasih. Ya, saya Effendi mau nanya. Momen saat ini kan sekarang pasar lagi bagus-bagusnya nih untuk rumah. Saya sedang mengambil kredit baru untuk rumah, di mana kreditnya saya bayarkan melalui sewa apartemen saya. Nah, sebenarnya jujur ini hanya sekedar investasi. Di satu waktu nanti ketika saya merasa bahwa harganya cukup bagus, saya akan jual kembali. Betul. Hanya saja saya sedang kurang mengerti ketika nanti apakah kredit yang saya jalani sekarang seperti apa nih ketika seandainya saya melakukan penjualan ke orang yang saya jual lah, itu aja. Baik Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ya, jadi tadi kalau saya tangkap Pak ya, berarti Bapak masih punya kredit ini buat investasi, tapi kalau mau dijual gimana? Jadi konsepnya bisa dijual tutup kredit Pak, atau bisa dijual alih kredit, tergantung dari institusi keuangannya. Jadi Bapak tinggal konsultasi dengan banknya ya. Tapi yang paling penting adalah kalau memang udah berjalan
biasanya kalau sudah berjalan lebih dari setengah jalan Pak, 30% sampai 50% dari setengah jalan waktu kredit Bapak, itu sudah terkumpul yang namanya equity atau nilai kepemilikan kita terhadap rumah. Karena biasanya kalau kita kredit misalnya 10 atau 15 tahun, di sepertiga pertama awal kita lebih banyak membayar bunga KPR ya dibandingkan nilai hutang kita terhadap harga properti kita. Tapi kalau udah berjalan setengahnya, kemudian ditambah dengan kenaikan harga properti, nanti ada selisih. Nah, selisih itu yang Bapak akan dapatkan antara selisih harga rumah dengan sisa kredit yang diteruskan oleh si pembeli tadi. Kalau memang dia mau meneruskan kredit, atau kalau nggak jual cash. Oke, Pak Effendi, tadi itu penelpon terakhir. Dan terakhir nih Mas Aidil. Jadi ini momen yang tepat misalnya untuk melakukan penjualan karena ini tren harga properti sedang naik begitu betul. ya. Tapi kalau kita memang berkepentingan membeli lagi untuk investasi lagi kan nanti pada satu kesempatan ada lagi nanti peak harga tingginya kita bisa jual lagi. Nah, itu dengan cara bagaimana? Apakah baiknya untuk membelinya lagi itu dengan kredit atau memang dari hasil itu tadi kalau saya lebih cenderung gini, karena rumah ini adalah aset produktif ya, dan nilainya selalu naik seiring waktu, kecuali kalau pas nanti crash ya. Lebih baik kredit memang kalau buat saya sih, karena kenapa bunga yang kita bayarkan pun akan kembali pada saat kita jual rumah. Cuma yang paling penting adalah gini, karena harganya sekarang harga tanah yang sangat fantastis. Saran saya ke depannya, dan ini kita bicara masalah harga beli, daya beli ya, daya beli atau 150 meter tapi kali 3. Ditempatkan di beberapa titik gitu kan. Belinya pakai kredit misalnya, kemudian nanti kalau harganya naik, cepat naik, jadi lebih mudah jualnya. Baiklah, Mas Aidil, terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat pemirsa kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan dalam Your Money. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda, dan ini mengakhiri juga Metro Business kali ini. Kita kembali lanjutkan 8-11 Show.